Baik, apa kabar mahasiswa sekalian? Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Tutorial ini Bapak buat karena Bapak melihat bahwa masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi sekalian untuk bergabung ke dalam Google Classroom, termasuk juga untuk mengumpulkan tugas kelas via Google Classroom. Jadi harapannya dengan adanya tutorial ini, maka ada pengetahuan untuk mahasiswa dan mahasiswa serta mahasiswi sekalian itu tidak lagi melakukan kesalahan-kesalahan ke depannya dalam bergabung ataupun mengerjakan tugas kelas via Google Classroom. Baik, yang pertama yang harus mahasiswa lakukan adalah membuka Gmail. Setelah itu masukkan alamat emailnya. Kemudian klik berikutnya. Setelah itu masukkan kata sandi. Kemudian tekan berikutnya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam Gmail. Nah, setelah kita masuk ke dalam Gmail, langkah selanjutnya yang mahasiswa lakukan adalah mengklik Google Classroom. Nah, ini tampilan awal dari Google Classroom yang masih dalam keadaan kosong. Nah, untuk bergabung ke dalam kelas, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tanda tambah ini, kemudian gabung ke kelas. Nah, di sini diminta kode kelas. Jadi Bapak ambil salah satu kelas. Contohnya di sini teori ekonomi politik. Ini nomor kode kelasnya. Biasanya Bapak bagikan di awal. Setelah kode kelasnya ini masuk, kita copy. Setelah masuk ke situ, kita masukkan ke sini. Paste. Gabung. Nah, ini kita langsung bergabung ke dalam kelas teori ekonomi politik internasional atau teori ekopolit. Ini petunjuk-petunjuknya untuk membuat postingan. Di sini ini ada kolom forum, ada tugas kelas, ada anggota. Nah, untuk forum ini forum yang berisi diskusi. Jadi di wall ini kita bisa diskusi, kita bisa sharing materi, atau bisa ada pemberitahuan ataukah informasi. Nah, biasanya untuk mata kuliah ini itu Bapak akan berikan penugasan via tugas kelas. Nah, di sini. Nah, kalau kita sudah membuka tugas kelas, di situ kita bisa melihat tugas kita ini. Ya. Jadi di sini
Daniel Darwis, ujian akhir semester itu ditugaskan, ya. Jadi ditugaskan. Nah, ini tugas kelasnya. Dan ini seluruh anggota-anggota yang tergabung ke dalam kelas ini, ya. Seluruh anggota-anggota yang tergabung di dalam kelas ini. Nah, bentuk contoh cara menyetor tugas yang keliru yang biasa mahasiswa sering lakukan itu adalah mahasiswa mengirimkan tugas itu via kolom forum melalui wall ini. Nah, ini cara yang tidak tepat untuk mengirim tugas dengan aplikasi Google Classroom ini. Nah, ini contoh misalnya beberapa mahasiswa yang mengirim tugas via wall. Ini semua cara-cara yang kurang tepat di dalam mengerjakan tugas. Ya, harusnya klik tugas kelas. Nah, setelah tugas kelas kita masuk dalam, di sini ada ditugaskan. Kita lihat tugas gitu. Nah, sini menambahkan atau membuat file untuk tugas kelas. Klik berikutnya. Nah, ini tugas kelas kita. Nah, ketika kita sudah selesai membuat tugas itu, kita klik tambahkan atau buat. Setelah itu kita ambil dokumen tugas kita. Nah, misalnya tugas kita itu ada di kolom file. Kemudian pilih file dari perangkat. Ya, kita mencari tugas. Misalnya tugasnya itu adalah ini. Adalah ini misalnya modul mata kuliah. Kemudian jadi yang harus diperhatikan oleh mahasiswa sekalian itu adalah melihat apa tugasnya. Jadi tugasnya ini adalah melakukan summary untuk buku yang berjudul Introduction to Global Politics karya Richard W. Mansbach dan Kirsten L. Rafferty. Itu bab 11 tentang International Political Economy, halaman 499 sampai 543. Masa pengerjaan ini dimulai dari hari Rabu sampai hari Rabu, ya. Jadi membuat summary untuk salah satu chapter atau salah satu bab di dalam buku ini. Jadi kita sudah menyelesaikan, misalnya kita klik tanda tambah atau buat ini, pilih file, kalau di file pilih di link, kalau di link pilih di Google Drive, kalau di Google Drive jadi klik file. Setelah itu pilih file dari perangkat. Nah, ini misalnya kalau tugas kita itu ini, kita klik kemudian open. Ini kan sudah terupload, ya.
kita klik upload. Kemudian ini menyerahkan ya. Ketika Anda sudah mengirim semua file untuk tugas ini, ingat untuk menyerahkannya. Jadi tadi sudah diupload, kita harus serahkan. Nah, pada saat kita menyerahkan ini, kita bisa memberikan komentar pribadi, misalnya, salam Bapak, ini tugas summary untuk UAS milik saya. Misalnya kita tambahkan nama Daniel, kemudian NIM, misalnya kalau Bapak itu NIP ya, misalnya NIP, atau tidak usah, itu saja, jadi nama Daniel Darwis. Nah, ini kan sudah, jadi kita klik, jangan lupa serahkan ya, serahkan. Kemudian ini ke atas, serahkan. Nah, ketika kita sudah menyerahkan, maka secara otomatis tugas kita itu sudah terbaca diserahkan via Google Classroom milik Bapak atau server milik Bapak. Dicoba misalnya kita lihat ini server Google Classroom milik Bapak. Kita coba lihat tugas kelas di sini. Ini ada UAS tadi. Kita Bapak klik serahkan. Nah, ini ada sudah otomatis ini. Daniel Darwis diserahkan berikut dengan filenya seperti itu. Jadi itu cara ya untuk mahasiswa sekalian untuk mengirimkan tugas kelas via Google Classroom. Jadi sekali lagi untuk mahasiswa sekalian, jangan membuat atau mengirimkan tugas via wall, karena menu Google Classroom ini sudah memiliki fasilitas penilaian untuk mahasiswa, sehingga nilai-nilainya itu nanti bisa ditampilkan ketika Bapak sudah serahkan, dan makalah-makalah hasil pengerjaannya ini bisa Bapak serahkan kembali. Jadi ini semua nama-nama yang sudah mengumpulkan ya untuk UAS Ekonomi Politik Internasional itu. Ini masih ada beberapa, saya ada baru 25, saya ada 69 yang belum mengirimkan. Kemudian contoh misalnya, ini ada Irene Tahulending, dia sudah mengirimkan tugasnya tapi tidak mengelik menyerahkan, sehingga di sini tidak terbaca diserahkan, tapi masih terbaca ditugaskan. Maka untuk Irene Tahulending ini harus mengklik serahkan, baru di server milik Bapak itu akan terbaca tugas itu diserahkan. Contoh yang lain misalnya, yaitu saja. Jadi ada dua jenis kesalahan yang biasa Bapak lihat. Yang pertama, mahasiswa mengirimkan tugas melalui kolom forum, dan yang kedua,
Itu mahasiswa mengirimkan tugas memang sudah via tugas kelas, tetapi tidak mengklik serahkan tadi, sehingga tugas milik mahasiswa itu tidak terbaca diserahkan seperti itu. Contohnya seperti tugas milik Erini Tahulending ini tidak diserahkan, jadi secara otomatis juga di server ini terbaca masih ditugaskan, belum diserahkan seperti itu. Nah, ini untuk berlaku untuk semua jenis penugasan via Google Classroom. Itu harus menggunakan cara-cara tadi untuk mengumpulkan tugas. Kemudian misalnya ada yang bertanya, Bapak, kalau misalnya formatnya itu dalam bentuk video seperti tugas-tugas vlog yang sudah Bapak bagikan kepada mahasiswa dan mahasiswa sekalian, maka ya videonya itu terlebih dahulu harus di-upload. Kalau misalnya kapasitasnya kurang, ya di-upload via Google Drive atau di-upload via YouTube. Contohnya misalnya di kelas apa kemarin ada tugas vlog, di kelas Politik Pemerintahan Asia Tenggara, ini ada tugas vlog yang Bapak berikan ya. Ini ada tugas vlog. Jadi coba misalnya kita bergabung di kelas itu. Ini kita kirim ya, kita posting. Jadi sudah ada ini. Untuk ini akan terbaca di server milik Bapak tadi. Sudah terbaca. Nah ini ya. Kalau Bapak klik, ini filenya langsung terbaca, ada kolom komentar untuk nilai. Di atas di sini sudah ditulis diserahkan. Udah di sini ada komentarnya. Salah, Bapak, ini tugas summary untuk UAS milik saya. Seperti itu ya, berdasarkan komentar yang diberikan tadi. Ini seperti itu. Kemudian sekarang ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya tugasnya itu tugas vlog? Nah, maka kita bergabung dulu di kelas yang punya tugas vlog. Nah, yang punya tugas vlog itu mata kuliah Politik Pemerintahan Asia Tenggara. Kita ambil kodenya lagi. Ini kodenya untuk masuk ya. Di copy, klik tanda tambah ini, gabung ke kelas, masukkan kode kelasnya, setelah itu gabung. Nah, kita sudah bergabung di kelas Politik Pemerintahan Asia Tenggara ya. Ini semua jenis pengumpulan tugas yang salah ya, jadi tidak boleh mengumpulkan tugas via wall, tapi harus melalui kolom tugas kelas tadi dengan mengikuti prosedur yang sudah Bapak contohkan. Ini misalnya kita ingin mengirim tugas kelas yang vlog misalnya ya, yang vlog ini. Ini sudah lewat ya batas mata waktunya. Tugas ini kalau misalnya sudah lewat seperti itu nanti akan terbaca dikirimkan terlambat. Misalnya kita sudah membuat vlog ya,
ini swap dibaca, tugas untuk membuat blog kita tambahkan atau buat. Kita tambahkan atau buat, ini bisa via link, bisa via Google Drive, bisa via file, seperti itu. Tergantung ya di mana yang punya kapasitas yang besar dan bisa untuk mahasiswa gunakan mengupload tugasnya. Misalnya link, kita di sini masukkan linknya. Misalnya link tugas Bapak itu salah satunya itu misalnya ini ada di YouTube, kita lihat. Misalnya Bapak masukkan link yang ini ya, perkuliahan di masa pandemi. Jadi setelah diupload di Facebook ya, kita masukkan linknya, copy. Setelah itu masukkan linknya, paste, tambahkan link. Ini linknya sudah terupload secara otomatis ya. Kalau misalnya videonya lebih dari satu, bisa ditambahkan lagi. Kemudian misalnya kita klik tadi, salam, ini tugas vlog saya, di atas nama Daniel Daris. Setelah itu kita klik serahkan, dan kita klik posting kolom komentar. Nah ini kalau sudah begini sudah terserahkan tugasnya. Coba kita lihat, kalau Bapak masuk ya di kelas politik pemerintahan ini, Bapak lihat tugas kelas ini vlog, kemudian diserahkan. Nah ini sudah diserahkan, tetapi terlambat, seperti itu ya. Diserahkan tetapi terlambat. Ini kalau Bapak klik, nah ini videonya langsung muncul, video yang diposting di YouTube tadi. Nah seperti itu. Jadi video ini bisa diposting di YouTube, bisa diposting di Google Drive, atau bisa diupload secara langsung sesuai dengan kapasitas besarnya video yang adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswi buat. Kalau memang videonya itu besar, maka diupload melalui YouTube ataukah diupload melalui Google Drive, seperti itu. Ini akan menyebabkan tugas itu terbaca, seperti itu. Baca sudah diserahkan, seperti itu. Ini kalau kita lihat ini masih ada mahasiswa yang mengumpulkan tugas tapi tidak mengklik tombol serahkan. Nah masih ada. Ini mahasiswa atas nama Alius Kalakmabin. Jadi dia ini, Alius ini sudah mengupload tugasnya tetapi belum menyerahkan, seperti itu ya. Sehingga di sini terbaca di server ini bahwa Alius Kalakmabin ini tidak mengumpulkan tugas, sehingga tugasnya ini tidak terkirim sebagaimana halnya tugas-tugas yang lain ini yang sudah diserahkan. Jadi ada dua jenis ya, diserahkan dan juga diserahkan terlambat. Kalau diserahkan ini berarti tepat waktu, kalau diserahkan terlambat ini berarti tidak, seperti itu. Berarti dia terlambat mengumpulkan tugasnya, seperti itu. Jadi itu untuk jenis tugas yang
diupload di YouTube atau di Google Drive ya. Jadi Bapak rasa itu ya informasi yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswa sekalian tentang bagaimana cara bergabung ke dalam sebuah kelas di Google Classroom dan bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas. Dan harapannya Bapak tidak berharap masih ada kesalahan-kesalahan mengumpulkan tugas seperti ini ataupun kesalahan-kesalahan dalam mengupload video ke depannya, karena fasilitas Google Classroom ini itu akan Bapak gunakan untuk kelas-kelas selanjutnya, sehingga mahasiswa itu memang harus mampu untuk menggunakan fasilitas Google Classroom ini secara baik. Jadi memahami betul fungsi daripada forum untuk diskusi, tanya jawab, dan sharing materi, kemudian tugas kelas untuk penugasan. Di sini bisa terlihat secara langsung anggota-anggotanya, dan ini nilainya. Jadi bisa dilihat secara langsung nilai-nilai di sini. Nanti itu kalau Bapak sudah periksa dan tugasnya sudah Bapak serahkan kembali. Oke, baik, saya rasa seperti itu ya untuk informasi yang bisa Bapak berikan tentang bagaimana cara untuk bergabung ke dalam kelas Google Classroom dan bagaimana cara untuk mengumpulkan tugas kelas via Google Classroom. Harapannya Bapak setelah video tutorial ini Bapak buat tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dari mahasiswa ataupun ketidaktahuan dari mahasiswa tentang bagaimana cara bergabung di dalam Google Classroom dan bagaimana menyerahkan tugas via Google Classroom. Oke, baik, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan kepada mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Dan sekian, serta terima kasih untuk mahasiswa dan mahasiswi sekalian.